Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Boy yang saat ini sudah berada di perusahaan miliknya sedang menunggu kabar dari Alex yang sedang memeriksa kamera CCTV yang ada di sekitaran rumah sakit internasional. Drut, bagaimana? Tanya Boy setelah mengangkat ponselnya. Aku sudah mengecek kamera CCTV dan melihat Nyonya masuk ke dalam salah satu mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aku akan kirimkan rekaman tersebut pada Anda untuk melihat apakah benar mobil yang dinaiki oleh Nyonya adalah mobil milik Nona Baby. Karena tadi kami cek nomor plat mobil itu yang ternyata atas nama Baby Arbeto. Baby? Boy mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung dan terkejut. Cepat kirimkan padaku. Boy menutup ponselnya. Bagaimana? Di mana putriku? Tanya Bayu dan Daniela bersamaan. Sementara If hanya diam saja melihat ketiga orang yang ada di ruangan itu yang terlihat cemas pada adiknya. Boy tidak menjawab pertanyaan ayah dan ibu mertuanya karena ia langsung membuka rekaman CCTV yang dikirim oleh Alex. Mobil itu benar milik Baby, ucap Boy setelah melihat rekaman CCTV yang dikirimkan oleh Alex. Dengan segera Boy menghubungi ponsel Baby untuk mencari tahu kemana adik dan istrinya itu pergi. Sial, umpat Boy saat panggilan telepon darinya tidak diangkat oleh Baby. Bi, bagaimana keadaan Tita? Bayu kembali bertanya karena dari tadi menantunya tidak juga menjawab pertanyaannya. Tita pergi bersama Baby adikku, jawab Boy. Syukurlah kalau begitu, Bayu mengusap dadanya. Ayah dan Mam pulang saja, nanti setelah Tita sampai di mansion, aku akan hubungi kalian. Baik kalau begitu, Bayu dan Daniela berdiri dari duduknya. Ayo If, ajak Daniela saat melihat putrinya hanya diam saja. Mam, aku harus kembali bekerja, jam istirahat sudah habis sejak tadi. Kau pulang saja, dan mulai besok kau akan aku pindahkan ke salah satu anak cabang perusahaanku. What? Tapi kenapa? If begitu terkejut mendengar berita kepindahannya yang mendadak. Di tempat tersebut kekurangan tenaga sekretaris, itu sebabnya aku pindahkan kau ke sana, jawab Boy dengan raut wajah yang datar. Tapi Bi. Nak, sudahlah, Bayu menggenggam tangan putrinya. Kita pulang sekarang. Tapi ayah, If menatap sendu pada ayah Bayu lalu menatap Boy. Sebenarnya ia sudah rela melepaskan pria itu, apalagi setelah mendengar hasil pemeriksaan dari dokter Alana. Tapi bolehkah If sedikit saja merasa bahagia dengan berada di samping Boy, hanya untuk melihat wajah tampan pria itu? If, Daniela menggelengkan kepalanya. Melihat kedua orang tuanya tidak mengizinkan dirinya protes, mau tidak mau ia pun ikut pulang bersama mereka. Setelah melihat keluarga istrinya pergi, Boy segera menghubungi Alex kembali. Apa kau tahu kemana mobil itu pergi? Tanya Boy setelah sambungan teleponnya diangkat. Sebentar aku cek. Alex di seberang sana mencari keberadaan mobil Nona Baby melalui kamera yang ada di sepanjang jalan yang dilewati oleh mobil tersebut. Mobil itu sekarang ada di mansion Matteo. What? Sedang apa mereka di sana? Maaf Tuan, apa perlu aku mencari tahu kembali? Tidak perlu. Boy menutup ponselnya, lalu berjalan keluar dari ruangannya. Tuan, Anda mau kemana? Tanya Liam yang berpapasan dengan tuannya. Kau ikut aku. Boy terus berjalan sembari menghubungi ponsel Baby. Kita mau kemana Tuan? Kau jangan banyak bertanya. Boy masuk ke dalam lift. Liam yang bingung ikut memasuki lift tersebut sembari berpikir keras kemana mereka akan pergi. Sementara itu di tempat yang lainnya, di sebuah mansion yang tak kalah besar dari mansion milik keluarga Arbeto, tampak dua orang wanita sedang berbincang, tanpa memperdulikan seorang pria tampan yang berada di antara mereka. Jadi, kau lari dari kakakku? Tanya Baby dengan wajah yang terkejut. Tita menjawab dengan anggukan kepala. Kenapa kau lari dari kakakku? Apa kakakku melakukan sesuatu yang jahat? Kalau iya, aku akan menghajarnya, ucap Baby dengan berapi-api.
Tidak, Bi tidak berbuat jahat padaku, jawab Tita. Sementara Agam yang mendengarkan perkataan Baby hanya menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang datar. Menghajar Bi, yang ada dia yang akan dihajar oleh Bi, gumam Agam dalam hati sembari menatap kedua wanita yang saat ini tengah berbincang. Kenapa aku mau saja menuruti kemauan Baby untuk pulang ke mansion? Dan lihatlah sekarang, aku jadi terjebak bersama kedua wanita itu. Belum lagi jika Bi datang. Agam menghela nafasnya dengan kasar. Apa? Jadi kau berpura-pura hamil dan sekarang kakakku tahu kalau kau berbohong? Pekik Baby dengan wajah yang terkejut. Tita kembali menganggukkan kepalanya dengan lemah. What? Tadi kau bilang apa? Agam ikut terkejut mendengar perkataan Tita. Diamlah, jangan ikut campur urusan wanita, sahut Baby dengan wajah yang kesal. Kalau aku tidak boleh ikut campur, lalu untuk apa aku dipanggil kemari? Agam lagi-lagi menghela nafasnya dengan kasar. Untuk jadi pendengar yang baik, jawab Baby dengan tersenyum. What? Agam menggelengkan kepalanya. Dan tentu saja untuk menyegarkan mataku, karena melihat wajah tampanmu itu membuat mataku yang suntuk ini kembali segar. Setelah semalaman tidak bisa tidur memikirkan mantan kekasihku yang baru saja meninggal. Cerita Baby panjang lebar. Agam sendiri tidak menyauti perkataan Baby. Ia lebih memilih menatap ponselnya daripada mendengar cerita wanita itu. Dret. Agam menatap sebuah nama yang muncul di layar ponselnya yang berdering. Dia ada bersamaku, ucap Agam setelah mengangkat ponselnya sembari menjauh dari dua wanita yang saat ini masih sibuk mengobrol. Ia tahu kalau sepupunya itu pasti akan bertanya tentang Tita. Aku tahu, sekarang dengarkan, kau harus menjaga Tita. Jawab Agam singkat dan datar. Yang kedua, singkirkan adikku dari Tita. Apa? Agam tak percaya dengan yang didengarnya. Ya, singkirkan adikku dari Tita, karena dia membawa pengaruh buruk untuk Junior B. Agam menjauhkan ponselnya, lalu mengusap telinganya. Ia bingung kenapa seorang boy arbeto memintanya untuk menjauhkan Baby dari Tita. Dan satu lagi, siapa itu Junior B? Kau dengar aku? Boy menatap ponselnya untuk mengecek apakah sambungan teleponnya terputus, karena sepupunya itu hanya diam saja. Ya, aku mendengarmu. Dan katakan, siapa itu Junior B? Tanya Agam. Junior B itu anakku. Anak? Agam semakin bingung. Sejak kapan kau mempunyai anak? Tita saja belum mengandung. Hari ini Tita mengandung. Maksudku, baru hari ini aku mengetahui kalau istriku sedang hamil, ucap Boy dengan senyum bahagia di wajahnya. Apa tuan? Nyonya Tita sedang hamil. Liam yang sedang menyetir sampai menginjak rem dengan mendadak. Sit, Boy mengumpat saat ponselnya terjatuh karena perbuatan Liam. Kau ingin mati ya? Geram Boy. Maaf tuan, aku begitu terkejut dan bahagia mendengar kabar kehamilan istri Anda, ucap Liam dengan gugup sembari menjalankan kembali mobilnya. Untung saja aku sedang bahagia, kalau tidak sudah aku potong gajimu, ucap Boy sembari mencari ponselnya yang terjatuh. Kau masih di sana? Tanya Boy setelah mendapatkan ponselnya kembali. Ya, aku masih di sini. Baguslah, sekarang cepat kau jauhkan adikku dari Tita. Aku tidak ingin anakku stres mendengarkan celotehan Baby. Agam yang bingung tidak menjawab perkataan Boy dan langsung mematikan ponselnya. Bi bilang Tita hamil, tapi tadi Tita bilang dia berbohong tentang kehamilannya. Di saat Agam tengah bingung, ponselnya kembali berdering. Dengan malas ia pun mengangkatnya. Apalagi? Tidak ada. Boy menutup ponselnya dengan cepat. Begini baru benar, ucap Boy setelah puas membalas perbuatan Agam yang menurutnya tidak sopan karena sudah berani mematikan sambungan telepon darinya. Tita Anggora, tunggu aku. Boy tersenyum bahagia saat mengingat Alana mengatakan wanitanya itu positif hamil.